Salam cerdas selaras para tandapan di seluruh Nusantara. Bertemu kembali dengan saya dalam channel kesayangan kita, Yang Weldo TV. Pada kesempatan kali ini, Yang ingin mengunggah sebuah acara Ruat Nusantara, Ruat Nagari, yang kebetulan kami selenggarakan di Taman Tugu Pahlawan, Surabaya. Sebagai sembah bakti kami semua atas keprihatinan kami terhadap keadaan bangsa dan negara yang sedang dirundung musibah. Apapun yang sedang terjadi, sebagaimana wabah pandemik yang saat ini sedang kita hadapi bersama, terlepas apakah wabah ini terjadi secara alami atau hasil kejahatan konspirasi politik elit global, secara spiritual, yang melihat wabah pandemik yang telah memporak-porandakan hampir di semua sendi-sendi kehidupan ini, baik sosial, politik maupun ekonomi, sebagai buah karma kolektif yang paling buruk dari seluruh bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula dengan bangsa kita sendiri. Semua manusia tidak bisa memilih dan tidak bisa menghindar dari buah karmanya masing-masing. Suka atau duka, menyenangkan atau menyedihkan, mau tidak mau semuanya harus siap menanggung akibat dari kekeliruan dan keserakahan yang pernah dilakukan di masa-masa sebelumnya. Cepat atau lambat, masing-masing akan menerimanya. Wabah pandemik yang telah banyak membuat ketakutan dan kepanikan seluruh manusia di dunia ini tidak akan pernah berakhir sebelum kamu semuanya menyadari kekeliruan dan keserakahan yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Sebagaimana seorang penagih hutang yang akan terus-menerus datang menagihmu selama kamu belum melunasi hutangmu. Sudah saatnya bagi kamu semuanya, bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan terutama bangsa kita sendiri, untuk menyadari kesalahan dan kebodohan yang pernah kamu lakukan sebelumnya, dan segera lakukan perubahan, baik di dalam cara berpikirmu maupun di dalam tingkah pola perbuatanmu. Kami yang tergabung dalam komunitas peduli bangsa dan budaya bersepakat membuat ritual bersama untuk meruat Nusantara, bangsa dan negara sebagai wujud keprihatinan kami atas musibah yang melanda negeri ini, untuk melakukan sembah bakti kepada Tuhan, para leluhur dan pengempu bumi pertiwi melalui 7 pelaku spiritual yang melakukan penyelarasan kosmik dengan caranya masing-masing. Ada yang memanjatkan doa dan mantra, ada yang melantunkan kidung-kidung suci ajaran leluhur melalui pagelaran wayang kulit, ada yang menari tarian suci kosmik di atas tarian dan bunga-bunga suci Sandi Sasmita Semesta. Acara ritual kita bersama. Acara ritual ini namanya adalah Pandungo Wilujengan. Jadi bukan hanya sekedar ruatan, tetapi lebih luas lagi untuk kita mendoakan negara dan bangsa kita, keselamatan untuk rakyat dan nusa bangsa NKRI. Kemudian kita juga mendoakan Surabaya, termasuk pemimpin kita dari nasional sampai di daerah. Kita mendoakan semua yang hadir di sini untuk mendoakan, pertama adalah keselamatan. Kita berdoa untuk singkir tolak bala. Kita juga mendoakan untuk kemakmuran kita semua. Amin. Karena di sini sudah lengkap karena dilakukan persiapan sudah cukup lama. Air dari 7 patirtan, jadi bukan air biasa dari PDAM, tetapi dari 7 sumber mata air yang dicari satu persatu. Kemudian di sini juga nanti selain ada wayang yang dibawakan oleh Bapak kita Ki Jati Kusumo, kemudian nanti ada juga tarian esoterik yang dibawakan oleh Yang Weldo Wonopringo apa jenenge Prama Iswa Siva. Kemudian nanti mocopatan akan dibawakan oleh Dr. Purwadi.
dan Kanjeng Raden Arya Tumenggung Edi Basuki Montro Suwiryo Adinagoro. Kemudian nanti juga ada doa Rajah Kolocokro, kemudian ditutup juga dengan doa kun fayakun oleh Bunda Susi, Ibu Sri Susmini. Kemudian nanti ada seniman Surabaya dilakukan oleh Meimura. Meimura ini tokoh ludruk Surabaya, demikian setia, demikian juga ada Bapak Jadi Galajabu. Ini akan berkolaborasi. Dalam penanggalan Jawa dikenal ada 4 windu, yang dalam setiap windunya ada 8 tahun. 4 macam windu itu adalah windu Adi, windu Kuntara, windu Sangara, dan windu Cahyo. Saat ini kita berada di dalam pengaruh dan kekuasaan windu Sangara, masa yang penuh dengan duka dan bencana, yang akan berakhir di pertengahan bulan Agustus tahun ini juga. Kita akan memasuki windu Cahya di pertengahan Agustus ini ke wilayah waktu yang penuh cahaya, bertepatan dengan hari kemerdekaan NKRI. Semoga ini bisa menjadi pertanda yang baik, yang berakhirnya penderitaan dan kepedihan yang kita alami dalam windu Sangara. Dan semoga saja siklus perubahan alam ini sebagai pertanda berakhirnya zaman Kali Yuga dan memasuki zaman Kertayuga, yaitu zaman yang penuh dengan kesejahteraan. Amin. Semoga semuanya segera berlalu. Sebagaimana zaman Kali Yuga, begitu pula dalam tradisi Hinduisme menyebutkannya. Dan windu Sangara adalah 8 tahun sebagai puncaknya Kali Yuga, puncaknya segala bencana kemanusiaan yang mematikan, seolah puncaknya Kali Yuga terjadi seleksi alam yang besar-besaran terhadap makhluk hidup yang disebut sebagai Homo sapiens yang tidak layak lagi. Monyet sapien yang serakah dan berbahaya, yang kontraproduktif dan berlebihan. Orang Jawa menyebut zaman ini sebagai zaman Kolobendu, zaman penuh dengan bala bencana akibat human error. Orang-orang yang sudah melampaui batas dalam kehidupannya karena keserakahannya. Orang-orang di zaman ini tidak lagi mampu menghargai dan menghormati hak dan kemerdekaan orang lain. Karena ambisinya terhadap harta dan tahta kekuasaan membuat manusia-manusia picik di zaman ini kehilangan jati diri, sehingga tak bisa menghormati orang yang lebih tua, yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, kecuali dalam batas-batas ingin mengeksploitasi dan memanfaatkannya.
demi keuntungan dan kepentingan individual dan keunggulan komunitasnya saja. Secara intelektual, sains dan teknologi fisikal di zaman milenial ini telah mencapai puncaknya yang tertinggi. Manusia sudah mampu menciptakan spesies-spesies baru dalam berbagai macam kehidupan. Namun demikian, secara spiritual yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang mereka capai telah membutakan mata dan pikiran mereka, sehingga kemampuan melihat mereka hanya sebatas pada yang nampak secara indrawi. Tanpa disadari, mereka, para saintis yang rasionalis dan empiris ini, telah melakukan proses pembodohan atas diri mereka sendiri yang berpengaruh luas terhadap umat manusia lainnya di zaman ini dan selanjutnya jika tidak ada upaya pencegahan terhadap proses pembodohan yang sedang berlangsung ini. Tidak berlebihan jika zaman ini kemudian disebut sebagai zaman kebodohan atau zaman jahiliyah. Di zaman ini mereka hanya mampu melihat dan menganggap manusia hanya sebatas daging, hanya sebatas fisik. Pengetahuan empirisme yang mereka miliki hanya semakin menjauhkan dirinya dari kenyataan yang sebenarnya. Innallaha witrun yuhibbul witra. 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 Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Malapetaka dan bencana kemanusiaan yang telah meluluh lantakkan hampir seluruh sektor kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial maupun politik ini, jelas bagaikan memakan buah simalakama bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusannya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh rakyat kecil kecuali menerima semua keputusan-keputusan yang telah ditentukan pemerintah. Sebagaimana kejadian demi kejadian yang menakutkan dan meresahkan yang harus diterima dan disaksikannya setiap saat. Kita harus menyaksikannya terus-menerus, kematian demi kematian yang terjadi. Apakah itu akibat terpapar COVID atau di-COVID-kan? Begitulah rumor yang sering terdengar telah membuat banyak manusia panik dan ketakutan. Antara takut mati karena terpapar COVID dengan takut mati karena kelaparan gegara PPKM yang terus-menerus diperpanjang dan tidak tahu kapan berhentinya. Ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Latif, ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Ghani ya Mughni, ya Sami ya Basir, ya Qayyu ya Matin, ya Allah ya Qayyu ya Matin, ya Qayyu ya Matin, ya Qayyu ya Matin, ya Qayyu ya Matin. Ada apa dengan kematian, wahai Tuhanku? Mengapa engkau dramatisasikan kepada kami kematian demi kematian? Seakan ingin kau perlihatkan kepada manusia yang picik di zaman kebodohan ini bahwa tanpa ruh atau sukma, manusia hanyalah bangkai. Tanpa ruh atau atma, seluruh kecerdasan dan pengetahuan manusia tidak ada artinya sama sekali bagi perkembangan kesadaran dan spiritualitasnya. Ada apa? Ada apa? Baik lembaga kesehatan dunia, para medis, dan pemerintah setempat
Kalian boleh membuat peraturan kesehatan menurut ukuran dan parameter hipotesis ilmiahmu yang belum bisa dijamin hasilnya untuk melindungi manusia di mana saja. Dan ingat, kalian bukan malaikat yang bisa menjamin kehidupan dan keselamatan manusia dari kematiannya. Mungkin saja kalian bisa menyelamatkannya, menyelamatkan manusia dengan teori-teori ilmiahmu. Namun hipotesis rasionalmu tidak akan bisa menghapus manusia dari setiap karmanya masing-masing. Setiap orang akan menerima balasan karmanya sesuai dengan perbuatannya, termasuk apa yang kalian lakukan, yang menjadi motivasi dari semua yang telah kalian rencanakan. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang jahat akan mendapatkan balasan yang lebih pedih dan menyakitkan. Ketakutan dan peraturan yang kamu buat telah membuat bangsa ini lupa pada Tuhan dan keyakinannya. Pembatasan telah membuat bangsa ini meragukan akan kekuasaan Tuhan yang maha absolut dan hanya bergantung pada hipotesis-hipotesis dan keyakinan ilmiahmu yang masih diragukan dan sangat meragukan. Kamu lupa bahwa kami semua ini bukan hanya seonggok daging. Kamu lupa atau memang sengaja melupakannya bahwa kami semua berjiwa dan memiliki ruh dan Tuhan. Buat apa kamu perintahkan bangsa ini untuk menjaga kesehatan tubuhnya? Namun pada saat yang sama, kamu hancurkan kesehatan mental dan spiritualnya dengan ketakutan-ketakutan yang terus-menerus kamu perlihatkan secara dramatis. Kamu boleh punya keyakinan dan percaya pada hipotesis ilmiahmu yang berbasis teori. Itu hakmu, itu pilihanmu. Tetapi jangan paksa kami memiliki dan mengikuti keyakinan kami. Kami berhak menyelamatkan diri dari kesalahanmu, dari teori sementaramu. Kami punya Tuhan yang absolut. Kami punya jiwa dan spirit. Biarkan kami berdoa, berjapa mantra, melakukan sembah bakti. Doa demi doa kami lantunkan. Nyanyian demi nyanyian suci kami kumandangkan ke langit. Tarian demi tarian suci kami gerakan, kami persembahkan ke hadapan yang maha absolut, penguasa seluruh kehidupan. Ong Wilaheng, Sekaring Bawono Langgeng, Sekar Mayang. Jerih kawanan yang semune bang-bang sulaipun mertandani yen bangun enjang Ranginus ulang
neng kula niku nuwun aneng karang patisan kakung putri ansamya anambut karti mayai kewajiban wertine kang sasmitan dinarwi ruwengu komiku ataira atuh marang kanistani pamicara puniku wah reseping satumi arsi tata krama punika nedahaken panjenengan kapunan iku kinarya mupabu dening kelakuan becik wah rahayune singgah kolo singgah pan suminggah durga kala sumingkih ya wis Kakang Togog sarene awakmu wis seneng wis nrimo iki mung aku pengen diwacake Rajah Kalacakra sithik aja dawa-dawa Mbak Susi soalé mung kanggo sarana supaya jangkep wis teko titi wancine purna kersaning paingki iki mong aku ya njaluk tulung Kakang Togog kabeh cecawisan iki wis ora kurang-kurang mbok menawa kurang wis goleka dhewe-dhewe aku njaluk ngapura kabeh njaluk ngapura ya wis Rajah Kalacakra tolak dalak digending ya Yama Raja Jaramaya Yamarani Niramaya Ya Silapa Palasiya Ya Midura Radomiya Ya Midosa iki lugu ki wayahe nggarap sawah wayahe ngluku karben subur kabeh lemah-lemah lah iki teko pring kuning kabeh iki garu sing wong jujur wong bener wong apik ben metu sela-selane garu ing donya iki mengko menungso sak lumahing donya mung dingengeh ora nganti 30%. Kangge apa sing sisane kanggo nerusake jaman sing arepe teko engko jamaning Jamus Kalimasata. Lah wis matur nuwun iki aku tak medho tak nglempas tosanaji Rajah Kalacakra iki Hong wilaheng hawi gena mastuti sekaring bawana langkung Hong wilaheng hawi gena purnama sidi Yuang dumunung sabta bawana kaadep yuang guru yuang nur rasa yuang nur cahya yuang pramana tunggal yuaning yuang dumunung cahyaning kinodrat luwang ing wahyu yuwana kairing wahyune dat mijilna wahyu Indonesia Nuswantara lahir baru untuk nusa dan bangsa